Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Di dalam Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42 yang kita renungkan hari ini, Yesus berkata demikian. Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kejahatan itu tidak dilawan dengan kejahatan, melainkan lawanlah kejahatan itu dengan kasih persaudaraan. Kasih itu mampu memutuskan mata rantai kejahatan dan kebencian sebesar apapun juga. Pertanyaan sederhana untuk kita, apakah ini mudah? Saya selalu yakin dan percaya bahwa tidak semudah apa yang kita katakan. Apalagi di posisi kita yang disakiti. Sudah pasti Bapak Ibu akan mengatakan, minta maaf. Saya tidak mungkin untuk membalas kejahatan yang dilakukan pada saya dengan semangat kasih persaudaraan itu. Kenapa? Karena saya dilukai. Karena gengsi saya. Muka saya mau ditaruh di mana? Lah ini yang terjadi ketika orang berhadapan dengan yang namanya lingkaran kejahatan. Maka yang terjadi adalah orang menciptakan yang namanya balas dendam. Ketika dia membalas dendam, dia merasa terpuaskan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah orang tidak merasa puas. Balas dendam tidak menyelesaikan persoalan, justru menimbulkan masalah baru. Maka yang terjadi ketika orang membalas dendam, hatinya untuk sementara waktu merasa puas. Tetapi untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, hatinya kembali terluka dan kosong. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, bahwa semua kita sebagai para murid Kristus dipanggil untuk menghadirkan kasih dan kehidupan. Maka konsekuensinya adalah kita berjuang hidup di tengah dunia yang tidak menawarkan kepada kita sesuatu yang baik dan benar. Bahkan mungkin juga kita setiap hari melihat hal-hal yang membuat kita pesimis dalam hidup. Tetapi saya selalu yakin dan percaya, dan semoga ini juga menjadi keyakinan kita, bahwa sekali lagi, mari orang hidup di dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang memutuskan bahkan menghancurkan setiap kebencian dan kejahatan. Karena Santo Agustinus sendiri mengatakan begini untuk kita. Cinta itu tumbuh dalam diri. Maka kalau cinta itu tumbuh dalam diri, keindahan pun akan tumbuh. Karena sekali lagi, cinta itu adalah keindahan dari jiwa kita. Mari pelihara roh jiwa kita di dalam keindahan
supaya tidak tercemar hanya karena sakit hati kita, kemarahan kita, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang sementara membelenggu kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.